Oke, mohon maaf teman-teman ya, tadi sempat terputus. Baik, Ibu ulangi lagi, teks ulasan itu adalah berisi pendapat tentang kualitas novel atau karya sastra itu sendiri ya. Nah, teks ulasan itu memberi gambaran kelebihan, kekurangan, dan kualitas suatu novel. Teks ulasan juga berisi rekomendasi ya teman-teman yang berguna bagi pembaca. Nah, ingin mengetahui lebih dalam mengenai teks ulasan, mari kita belajar bersama tentang teks ulasan. Oke, kemarin kita sudah dibahas ya, menemukan informasi penting dalam teks ulasan. Jadi nanti ketika kamu mengulas satu buku fiksi, ya, kalian akan ambil, kalian akan tempat yang harus kalian bagian-bagian teks ulasan yang penting itu ada 4. 1 identitas karya, 2 sinopsis, 3 penilaian, dan 4 rekomendasi. Jadi 4 ini harus ada di dalam analisis kalian dalam mengupas teks ulasan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya yaitu menjelaskan kembali isi teks ulasan. Ya, isi teks ulasan. Kira-kira apakah kamu dapat menceritakan atau menjelaskan kembali teks ulasan? Agar dapat menceritakan kembali teks ulasan itu, kamu harus mampu menentukan dulu pokok-pokok isi teks ulasan tersebut. Nah, pokok-pokok isi tersebut dijadikan kerangka dalam menceritakan kembali. Ya, dapat juga dikembangkan agar isi sama dengan yang akan kamu sampaikan. Yuk kita lihat, di sini ada contoh ya. Ada contoh teks ulasan di halaman 5. Silakan coba di halaman 5 Ibu minta Renan baca dulu yang atas, lalu sampai paragraf pertama, paragraf kedua Jaden, paragraf ketiga Louis, paragraf keempat Stanley, paragraf kelima Dom, paragraf ke-6 Ibu minta bantuan Owen. Sekarang laki-laki dulu. Silakan baca. Renan. Silakan Renan baca. Halo. Yuk Renan, silakan baca. Dari mana, Bu? Halaman Ibu tadi tanya lagi. Sampai paragraf pertama. Judul komunikator wasiat alam. Penulis Tri Ayu Andani Nasution. Tebal 160 halaman. Cetakan kedua Juli 2020. Penerbit Intishar Publishing. Antologi sajak puisi dengan judul Komunikator Wasiat Alam adalah kumpulan sajak karya Tri Ayu Andani Nasution tentang alam. Buku kumpulan sajak ini sangat menarik untuk dibaca. Topik-topik seperti alam, semesta, pantai, senja, pohon, tumbuhan, lingkungan, bumi, kehidupan, anak gunung, pecinta alam, waktu dan perasaan dirangkai dalam susunan kata indah, sehingga menjadi sajak-sajak yang bermakna mendalam. Ada banyak emosi yang ditemukan perihal kecintaan, kesayangan, kepedulian, kerinduan, kesedihan, kehilangan, kebahagiaan, keabadian, ketidakrelaan, dan ketangguhan.
Oke, selanjutnya silakan. Bu, halaman berapa, Bu? Halaman 5. Paragraf kedua. J sudah di rumah ya? Belum. Oh. Oke, J diganti deh. J lupa Ibu Rika belum fotoin itu, belum scan bukunya ya? Oh, udah punya buku. Adanya buku lama, Bu. Oh, ya udah, sorry J. Gak usah J. Kamu kapan pulangnya J? Palingan Senin depan. Oh, ya udah deh. Kalau begitu tunggu ya, tunggu di rumah aja ya. Nanti ulangannya kita project kok ya. Gak apa-apa J ya. Ibu belum sempat scan ya. Saya lagi banyak kerjaan ini. Ya. Oke. Gak apa-apa ya J. Oke. Yuk kita ganti. Yuk Jolen lanjutkan paragraf kedua Jolen. Halaman 5. Kumpulan sajak di dalamnya dibagi menjadi 10 bagian. Judul dari bagian-bagian pada buku sangat menarik kita untuk membaca isi bagiannya. Bagian 1, biar semesta yang berbicara. Bagian 2, pulang. Alam adalah rumah. Bagian 3, pagi selalu ada cerita di ruang luas yang terbentuk. Keindahan alam selalu membawa tiap-tiap manusia ingin menatap kembali. Bagian 5, berwisata, menikmati hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Bagian 6, ketika alam mengisyaratkan lelah, kerusakan bukan harapnya. Bagian 7, menjaga alam berarti menjaga masa depan. Bagian 8, penjelajah selalu tahu cara menghargai mahakarya semesta. Bagian 9, bumi dan segala isinya tidak pernah habis untuk dibicarakan. Oke, lanjut. Ayo, silakan. Halo. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Jolen sudah selesai. Lanjut paragraf ketiga. Ayo, Dom, paragraf ketiga. Dom. Oke, Dom menghilang. Silakan. Awan, paragraf ketiga. Awan. Awan. Ya. Setelah membaca sajak-sajak ini, kita akan diajak agar lebih peduli terhadap alam, lingkungan, dan segala hal yang ada di alam semesta. Sajak-sajaknya juga menceritakan pecinta alam atau penjelajah sejati.
pesan-pesan alam pada manusia dan semua untaian kata perihal negeri serta bumi dan segala isinya. Kita akan lihat untuk kembali mempertanyakan apa yang sudah kita berikan untuk alam. Meski ada bagian yang terasa sangat muram, tetapi ada banyak pesan yang disematkan dalam setiap sajak. Oke, lanjut. Silakan paragraf selanjutnya. Halo? Siapa sih selanjutnya ya? Kok pada diem semua tadi? Oke, Stanley. Oh, udah selesai, Bu. Siapa? Oh, udah selesai. Iya, Ibu dengar. Selanjutnya siapa? 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat. Ayo cepetan, udah lanjut deh. Kalau begitu, silakan Stanley. Ini pada kemana sih? Kameranya pada nggak dibuka ya? Pada nggak ini ya? Pada bagian lainnya, sejak yang disuguhkan terasa sangat dekat dengan pencinta puisi maupun pembaca pemula. Kata yang dipilih merupakan kata akrab dan sering terdengar di telinga semua orang. Membacanya seperti merasa dan kesejukan tersendiri. Ada bagian unik dalam isi buku ini. Pada setiap bab ada beberapa quotes atau kata-kata mutiara yang ditulis sendiri oleh penulis. Kalimat pilihan terlihat sangat singkat, namun memilih makna yang mendalam tentang kepedulian kita sebagai manusia terhadap alam. Oke, silakan lanjut. Dom. Iya, sabar Bu. Paragraf kelima. Ya Bu, baru keambil bukunya. Buat kamu pecinta alam yang suka dan peduli dengan alam semesta wajib punya buku ini. Segalanya ditulis dari hati lewat larik sajak dengan makna yang begitu dalam. Di sini terdapat banyak sajak yang memberikan nuansa lebih positif dan optimistis dalam memandang segala yang ada di bumi. Membacanya akan menghadirkan perasaan yang begitu hangat. Oke. Terakhir, paragraf terakhir, silakan. Luis. Terdengar perih dan menyayat hati serta bunyi-bunyi sajak
yang lantang yang akan memancing semangat optimistis. Dengan demikian, setiap makna dan pesan yang disampaikan bisa kita terima dan pahami dengan baik. Setiap sajak memiliki keindahannya masing-masing. Begitupun sajak-sajak dalam buku komunikator wasiat alam ini. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya, ya. Nasyel, judul, penulis, tebal, cetakan penerbit itu termasuk apa, Nasyel? Apa, Bu? Judul, penulis, tebal, cetakan dan penerbit itu termasuk apa? Di dalam teks ulasan itu termasuk apa? Informasi, Bu. Informasi apa? Informasi ya? Apa itu? Informasi tentang penulis buku. Penulis atau identitas buku? Yang Ibu maksud semuanya apa cuman penulisnya? Judul, ada penulis, ada tebal, ada cetakan, ada penerbit. Nah, itu termasuk apa? Di halaman 5. Oh, identitas buku. Betul. Nah, itu dia ya, Nasyel ya. Oke, terima kasih Nasyel. Berarti Nasyel memperhatikan. Oke, Ibu tanya Rafael. Rafael, dari paragraf 1 sampai dengan paragraf kelima, kira-kira ini berisi tentang apa? Teks ini, teks ulasan ini membahas tentang apa dan berisi tentang apa, Rafael? Tidak dengar juga. Vera? Ya. Ibu boleh tahu kira-kira ini tentang apa? Tema, ini membahas tentang apa teks ulasan ini? Komunikator wasiat alam, kumpulan puisi. Tentang kumpulan puisi. Ya. Oke, sekarang Fairy, di paragraf pertama, kira-kira ide pokoknya apa di dalam paragraf ini? Biar Ibu bisa tahu, paham. Ya. Bentar. Nggak tahu, Bu. Enggak, isinya apa? Ide pokoknya. Ide pokok itu kan ada dari awal paragraf, di tengah paragraf, di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Kira-kira ini tentang apa? Di pertama. Di kalimat pertama, iya betul. Gak usah ragu-ragu, nah, kamu bisa kok, Ibu tahu. Jadi di paragraf pertama ide pokoknya itu adalah antologi pesajak puisi dengan judul Komunikator Wasiat Alam, adalah kumpulan sajak karya Tri Ayu Andani Nasution tentang alam. Itu dia ide pokoknya. Ya. Oke, Emi masuk ya. Tom sudah masuk belum ya? Kalau masuk kasih tahu Ibu Rika dong. Oke, Tom belum hadir ya.
Oke. Silakan lanjut ya. Natasha. Natasha, Ibu mau tanya, Natasha. Kira-kira paragraf kedua, ide pokoknya apa? Natasha. Ide pokok paragraf kedua, Nak. Tadi kan kita sudah baca ini semua. Silakan. Kumpulan sajak. Kumpulan sajak bagaimana? Ayo, yang mana? Kumpulan sajak saja ini Dibagi 10 bagian. betul. Oke. Kumpulan sajak di dalamnya itu dibagi menjadi 10 bagian. Betul. Baru nanti dijelaskan bagian pertama, kedua sampai 10. Betul. Silakan di-highlight ya teman-teman. Nanti ketika sudah di-highlight itu menjadi pokok-pokok dalam teks ulasan. Ya. Oke, lanjut paragraf ketiga. Coba Ben, paragraf ketiga Ben. Silakan Ben. Oke, tidak mendengarkan. Nathan, paragraf ketiga. Ya. Paragraf ketiga, ide pokoknya yang mana? Ayo, silakan. Paragraf ketiga. Mana ya ini teman-teman? Nathan nggak denger ya? Halo Nathan. Oke, kita lanjut Steffi. Paragraf ketiga, kira-kira ide pokoknya yang mana? Pada kemana sih?